Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman peserta PLC Course. Senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan teman-teman lagi di pertemuan kelima pelatihan Beginners Get to PLC. Saya Nisa yang akan menemani jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pelatihan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa bersama agar pelatihan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tadi kes 3 bersama pemateri kita yaitu Kak Jati. Maka dari itu, siapkan catatan teman-teman semua dan diharapkan teman-teman untuk dapat fokus dalam menyimak materi. Untuk itu, langsung saja kepada pemateri kita yaitu Kak Jati, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Nisa karena telah membuka acara pada pagi hari ini. Oke, udah nggak terasa nih, kita udah mencapai minggu kelima dalam rangkaian kegiatan Beginners Guide to PLC. Nah, pastinya di minggu-minggu kemarin kita sudah berdiskusi banyak terkait dengan instrumentasi khususnya pada ladder diagram. Nah, pada minggu kali ini kita akan membahas terkait dengan study case yang sudah diberikan pada minggu lalu dan sedikit materi terkait dengan apa yang nanti akan kalian kerjakan, apa kalian diskusikan di minggu selanjutnya. Oke, sebelum itu perkenalkan aku Jati, aku udah mahasiswa Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi di sini kita berdiskusi saja terkait dengan eh, study case 3 dan materi-materi yang akan nantinya eh, kita diskusikan. Jadi, ketika nanti ada pertanyaan, ada informasi yang kurang jelas atau informasi yang keliru, teman-teman langsung bisa tanyain aja nih. Jadi kalian bisa langsung open mic kalian dan kita berdiskusi bersama untuk eh, belajar bersama. Gitu. Oke, mungkin sebenarnya aku tanya dulu nih, start untuk minggu kemarin kita bahas apa aja nih? Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita udah bahas apa aja nih? Oke, mungkin dari Faris ya, aku aritmatika di PLC. Oke, betul. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan operation-operation yang ada di PLC dari mulai ada add, ada tambah kurang kali bagi, comparison dan lain sebagainya. Nah, di minggu kali ini kita akan membahas terkait dengan study case yang kemarin sudah diberikan nih. Sebelum itu, ada yang mau showcase dulu nggak sih nih terkait dengan study case yang sudah kalian kerjakan? Jangan nih yang mau showcase terlebih dahulu tentang pekerjaan yang sudah kalian kerjakan selama 1 minggu ini. Atau mau kita bahas bareng-bareng aja nih? Ya, mungkin kita bahas bareng-bareng aja ya. Ya, sebelum itu aku izin share screen dulu ya. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Nah, apakah share screenku sudah terlihat dengan jelas? Oke. Nah, di study case 3 kemarin, kita ada soal terkait dengan airflow control for cold mill. Jadi di sini kita mengatur airflow untuk cold mill. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk memadukan antara hot air atau udara panas dan udara dingin untuk menjaga suhu operasi di rentang yang kita inginkan gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena ketika kita me- ketika kita
menjaga suhu operasi di dalam rentang yang optimal, kita akan mendapatkan efisiensi proses penggilingan batu bara yang lebih meningkat gitu dan mencegah adanya overheating pada proses tersebut. Nah, gimana sih implementasinya pada logic ladder pada PLC? Di sini kita punya tiga input nih. Yang pertama, biasa kita punya start button, kita punya stop button, dan di sini kita ada temperatur transmitter untuk mengukur atau menghitung berapa sih temperatur yang ada dalam proses tersebut. Nah, outputnya ada apa aja? Yang pertama itu adalah pump hot air, itu untuk menyuplai udara panas ke dalam mill. Yang kedua adalah pump cold air untuk menyuplai udara dingin ke dalam mill tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah motor mill. Motor mill ini berfungsi untuk penghalusan si batu bara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada lem emergency. Ini adalah lampu emergency untuk menandakan adanya kondisi yang tidak normal atau kondisi bahaya di proses tersebut. Nah, gimana sih logika dari proses ini atau gimana sih kontrol filosofi dari proses ini? Nah, jadi ketika tombol start dipencet, temperatur transmitter itu akan membaca nilai temperatur yang ada di dalam mil tersebut, di mana nilai ideal dari temperatur yang ada dalam proses tersebut adalah 55 derajat sampai 60 derajat Celcius. Yang nantinya di sini kita akan tuliskan jadi 550 sampai dengan 600. Nah, ketika kondisi ideal tersebut, eh, pom, eh, pompa untuk udara panas dan pompa untuk udara dingin itu akan menyala secara bersamaan. Nah, namun ketika temperatur itu di bawah 555 derajat, maka pompa untuk suplai udara panas itu akan aktif dan pompa untuk suplai udara dingin itu akan mati. Nah, begitu juga dengan sebaliknya ketika kita dalam proses tersebut temperaturnya melebihi dari 660 derajat Celcius, maka eh, pompa udara dingin akan dinyalakan dan pompa udara panas akan dimatikan. Nah, itu untuk kontrol filosofinya. Nah, ketika terjadi kejadian emergency, di sini tertulis bahwa ketika temperaturnya ada di bawah 550 dan di atas 600 selama 3 detik, maka lampu emergency akan menyala. Dan ketika lampu emergency itu menyala selama 5 detik, artinya dalam rentang ketika sudah menyala, tapi dalam rentang 5 detik itu tidak ada perubahan, maka sistem ini akan mati, akan berhenti secara otomatis atau emergency shutdown. Nah, eh, langsung saja kita ke penerapan di ladder diagramnya. Nah, untuk ladder diagramnya kurang lebih yang aku buat seperti ini. Jadi di awal biasanya kita punya start dan stop button. Di sini start stop button ini untuk menyalakan motor mill dan untuk mengaktifkan dari temperatur transmitter. Seperti yang tadi ada di contoh soal, ketika start button itu dipencet, maka motor mill akan bergerak dan temperatur transmitter akan mulai untuk menghitung atau mengukur suhu yang ada di dalam proses tersebut. Nah, ketika temperatur transmitter ini sudah mendapatkan nilai, dia akan diolah di sini nih, akan di komparasi di sini. Nah, ketika suhu dari tem- proses tersebut ada di rentang 550 sampai rentang 600, maka dia akan menyalakan kedua pompa dari hot air dan cold air. Jadi di sini ada pump start untuk eh, menyalakan kedua pompa ini di sini. Nah, selanjutnya ketika suhu berada di bawah 55 derajat, eh, maka yang aktif adalah di sini. Ketika suhu di bawah 55 derajat, dia akan mengaktifkan pompa air saja gitu. Nah, ketika eh, suhu di atas 60 derajat, maka dia akan mengaktifkan pompa untuk suplai air dingin. Nah, ini untuk logic di kontrol naratifnya. Oke, selanjutnya itu adalah di kejadian emergensi. Nah,
di kejadian emergensi, ketika pompa salah satu suhu terlalu dingin atau suhu terlalu panas, artinya salah satu pompa hanya yang aktif, entah itu pompa dari hot water, hot air atau untuk cold air, eh, dia akan mengaktifkan timer di sini, timer on delay. Nah, kemarin kan sudah jelasin nih apa bedanya nih timer on delay, timer off delay dan lain sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan timer off delay. Kenapa? Karena ketika eh, si pom- eh, si pompa penyuplai udara panas atau udara dingin itu aktif, di sini dia akan mulai mencacah gitu. Dia akan mulai menghitung. Nah, ketika sudah eh, sampai hitungan, ketika sudah selesai eh, waktu yang kita tentukan, misal tadi soal tadi 3 detik, di sini saya masih menuliskan 10 detik itu. Ketika sudah 10 detik, dia akan mengaktifkan lamp emergency ini, akan mengaktifkan lampu emergency di sini. Nah, ketika lampu emergency di sini menyala, dia akan mulai mencacah di sini. Dia akan mulai mencacah si eh, emergency shutdown-nya gitu. Karena tadi di tuntutan tuntutan proses adalah ketika suhu tidak berubah, dia jauh lebih rendah dibanding 550, dia sudah menyalakan lampu emergency dan tidak emergency shutdown. Nah, fungsi timer on delay di sini itu untuk menghitung sebanyak 5 detik itu tadi. Ketika lampu emergency menyala dan tidak ada perubahan suhu menjadi suhu ideal, maka selama 5 detik itu dia akan mengaktifkan emergency shutdown. Jadi semua proses itu akan mati gitu. Nah, mungkin bisa kita langsung peragakan saja ya. Oke, sebelum itu sampai sini ada pertanyaan nggak nih terkait dengan apa yang sudah tadi aku jelaskan? Ya, kalau ada pertanyaan boleh banget nih langsung interupsi atau langsung open mic aja biar kita lebih enak nih dalam berdiskusinya. Misi Mas. Ya. Kayaknya share screen-nya masih di ini apa ya? Masih di apa? Chrome, belum di mesin expert. Oh, masih di Chrome ya? Iya, Mas. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oh, sorry, sorry, sorry. Mungkin tadi belum keganti ya. Oke, mungkin aku di sini sedikit menjelaskan ulang terkait dengan eh, apa kontrol naratif atau ladder diagram dari yang sudah dari study case 3. Jadi biasanya di sini ada start stop button ini untuk menyalakan dan mematikan dari proses tersebut gitu. Nah, ketika PB start button ini dipencet, dia akan mengaktifkan si motor mill untuk mulai menghaluskan si eh, batu bara ya. Nah, ketika di proses tersebut itu suhu harus dijaga ideal nih di antara 55 derajat sampai 60 derajat. Maka dari itu di sini kita membuat logic itu menggunakan comparison, di mana eh, ketika suhu itu berada, ketika proses itu berada pada suhu yang ideal, yaitu di antara 55 derajat dan 60 derajat, maka pompa, kedua pompa, yaitu pompa untuk penyuplai air panas, menyuplai udara panas dan menyuplai udara dingin akan menyala. Maka dari itu di sini pompa start. Pompa start ini akan mengaktifkan kedua pompa ini, pompa untuk menyuplai air dingin dan pompa untuk menyuplai air panas. Nah, ketika suhu itu di bawah 55 derajat Celcius, maka dia akan mengaktifkan pompa untuk menyuplai udara panas saja. Nah, di sini, jadi ketika suhu itu menyentuh di bawah 55 derajat Celcius, dia akan mengaktifkan pompa eh, penyuplai udara panas saja. Nah, ketika suhu itu di atas 60 derajat Celcius, dia akan akan mengaktifkan pompa untuk menyuplai udara dingin. Nah, kalau yang di sini ini untuk emergency, kejadian tidak terduga. Nah,
di tuntutan proses yang tadi udah aku jelasin, ketika eh, proses tidak berada dalam suhu ideal, yaitu di bawah 55 derajat dan di atas 60 derajat, dia akan menghitung atau mencacah selama 3 detik gitu. Nah, ketika 3 detik itu tidak ada perubahan dari proses tersebut, yang artinya tetap berada di luar suhu ideal, dia akan menyalakan lampu emergency. Menyalakan lampu emergency di sini. Nah, setelah itu ketika lampu emergency sudah menyala dan masih belum ada perubahan selama 5 detik dari proses tersebut, yang artinya suhu masih di luar batas ideal gitu, masih di bawah 55 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Itu akan mencacah kalau tuntutan dari soal tadi adalah 5 detik. Nah, selama 5 detik itu tadi, ketika tidak terjadi perubahan, dia akan mengaktifkan sistem emergency shutdown, di mana semua proses itu akan berhenti gitu. Nah, di sini ada emergency shutdown yang langsung menghentikan si proses itu tadi. Nah, mungkin langsung saja kita peragakan di sini. Kita nyalakan dulu si push button-nya gitu. Nah, push button ini akan menyalakan motor mill untuk menghancurkan si batu bara. Nah, karena di sini suhunya belum ada, masih nol, maka otomatis di bawah 55 derajat Celcius kan, otomatis pompa untuk menyuplai udara panas itu akan menyala gitu. Nah, tapi ketika kita ganti dia menjadi misal 570, nah, bentar, kenapa nih? Ya, sebentar. Just- Oke, coba ya sebentar ya. Kita nyalakan dulu. Nah, kita coba set suhunya di sini misal 570. Nah, ketika suhu 57 derajat, mohon maaf, eh, yang artinya dia berada dalam rentang yang ideal gitu. Makanya di sini eh, pump hot air dan pump cold air dia akan menyala. Karena apa? Karena ya tadi dia berada dalam suhu ideal, kedua pompa akan menyala gitu. Jadi ya udah proses ini akan berjalan terus-menerus karena suhu itu dalam rentang yang ideal. Nah, ketika suhu itu berada di bawah, misal 50 derajat, maka pompa untuk menyuplai udara dingin dia akan mati dan akan menyalakan pompa untuk udara panas. Nah, dan kemudian di sini dia akan mulai mencacah gitu. 10. Nah, dia akan menyalakan lampu emergency karena tadi selama 3 detik dia tidak ada perubahan. Dan di sini juga dia akan mulai mencacah lagi selama 5 detik. Ketika dia tidak ada perubahan, dia akan menyalakan emergency shutdown di sini dan otomatis eh, sistem akan menyala. Oh, mohon maaf, ini belum saya off-kan lagi. Nah, dia akan mulai mencacah lagi di sini. Satu. Untuk proses emergency shutdown-nya. Nah, ketika emergency shutdown itu sudah nyala, maka semua proses ini akan terhenti dan timer itu akan terreset gitu. Nah, eh, kita coba lagi nih. Ketika suhu itu nanti ada di misalnya 800 atau 80 derajat, maka pompa untuk menyuplai udara dingin akan menyala, sedangkan pompa untuk menyuplai udara panas akan mati gitu. Nah, kembali lagi eh, untuk timer di sini dia akan mulai mengcounting. Nah, ini sudah selesai countingnya dan dia akan mengcounting untuk emergency shutdown gitu. Nah, oh mohon maaf, ini belum saya matikan lagi. Nah, di sini dia akan mulai mengcounting nih. Lampu emergency menyala dan selanjutnya akan mengcounting untuk emergency shutdown. Oke, emergency shutdown. Maka sistem akan berhenti sepenuhnya. Nah, mungkin kita contohkan lagi nih. Kita nyalakan lagi prosesnya. Kita awalnya suhu masih overheat.
Tapi ternyata kita bisa mengendalikan suhu tersebut dan suhu kembali ke suhu normal yang misal di angka 57 derajat. Nah, otomatis eh, si counting ini dia akan berhenti mengcounting dan sistem akan mengaktifkan pom hot water dan pom hot air dan pom cold air. Nah, ini untuk gambaran terkait dengan study case 3. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Atau mungkin ada yang lebih efisien nih untuk mengerjakan study case 3. Ya, kalau ada pertanyaan, ataupun ada diskusi, boleh banget nih open mic-nya. Oke, sejauh ini udah aman terkait dengan study case 3? Oke, aman ya. Oke. Nah, eh, materi selanjutnya, kita di sini akan membahas terkait dengan set dan set dan reset coil. Jadi eh, di mesin expert dia ada kan di sini ada beberapa coil nih. Ada normally open coil atau ini coil yang biasa kita gunakan. Di sini ada negated coil atau kebalikannya dari coil tadi. Jadi kan ketika coil ini kita berikan dia nilai satu, ya dia akan nilainya satu gitu. Sedangkan kita kalau berikan dia nilai nol, dia akan nilai nol. Tapi negatif koin ini, negatif koin ini, jika kita berikan dia nilai satu, maka dia akan nol. Ketika kita berikan dia nilai nol, maka dia akan bernilai satu gitu. Di sini juga ada dua coil sisanya nih, yaitu ada set coil di sini dan ada reset coil. Nah, sebenarnya fungsinya buat apa sih? Nah, eh, jadi secara gampangnya, secara eh, di sini materinya kita cuma sedikit aja ya, karena ini materi udah lah kalau kita sudah tahu dasarnya. Jadi eh, set coil ini dia ketika dia sudah suatu variabel ketika dia sudah bernilai satu, dia akan terus bernilai satu gitu, tidak peduli eh, kondisinya gitu. Jadi mungkin langsung aku contohin aja ya di sini. Ya, kita tambah rang baru. Di sini kita kasih dia nilai eh, set coil di sini. Mungkin di sini adalah masih ada nggak kita Oke. Nah, sebagai contoh di sini, nah seperti yang tadi aku bilang, ketika set coil ini sudah memberikan nilai pada suatu variabel yang itu nilainya true, maka nilainya akan true terus gitu. Contoh nih, saya berikan nilai
Oh ya, sorry. Tadi ada terkendala sinyal ya ternyata. Oke, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Aman, aman, aman. Suaraku aman? Oke, aman ya. Ya mungkin aku share screen lagi. Bentar. Oke, terakhir tadi sampai mana ya? Oke, mungkin aku jelasin lagi nih terkait dengan eh, set coil ini. Nah, set coil ini ketika dia memberikan nilai pada suatu variabel, yaitu nilai true, maka variabel itu akan selalu bernilai true gitu. Contohnya di sini, aku memberikan nilai true pada variabel M3 ini atau emergency shutdown ini. Nah, ketika ini aku matikan, loh, oh masih, bentar, sorry. Oh mungkin karena ini aja, kita ganti jadi M4. Nah, eh, tadi ketika aku memberikan nilai true pada variabel 4 ini, sorry, persen M4 ini, otomatis kan persen M4 ini akan bernilai true gitu, atau bernilai 1. Nah, ketika aku matikan start button ini, kalau pakai coil biasa, otomatis persen M4 ini dia akan bernilai false gitu. Bener kan? Bener, oke. Tapi ketika aku matikan, dia masih bernilai true di sini, karena dia masih menyimpan nilai dari eh, si nilai sebelumnya gitu. Jadi selama dia sudah menyimpan nilai true pada variabel tersebut, dia akan selalu menyimpan nilai true. Tidak peduli dia sudah diberikan nilai false gitu. Dia akan selalu mendapatkan nilai true. Nah, gimana cara dia mematikan atau membuat nilai persen M4 ini menjadi false? Caranya adalah dengan menggunakan reset. Ketika tadi kita sudah set dia menjadi true, cara kita mengubah dia menjadi false adalah dengan kita menggunakan reset. Ya, mungkin aku contohkan aja di sini. Kita tambah rang baru. Nah, kita di sini menggunakan reset coil dan kita gunakan PB. Oke. Dan ini kita lagi M4. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Tadi kan nilai nilai M4 nih masih true nih karena dia sudah di set menggunakan set coil, nilainya menjadi true. Nah, eh, cara menghapusnya atau cara mengubah dia menjadi nilai false adalah dengan memberikan nilai pada si reset ini. Jadi kita aktifkan stop button di sini. Tet. Nah, otomatis si nilai eh, persen M4 ini akan berubah menjadi false gitu. Nah, fungsi dari reset button itu seperti itu. Jadi, reset button, maaf, reset coil itu adalah memberikan nilai false pada sebuah variabel gitu. Jadi, ketika eh, reset coil ini gitu, bernilai true, maka variabel itu akan bernilai false. Eh, aku contohkan sekali lagi. Ketika set coil ini kita set dia menjadi true, walaupun start button ini kita matikan, dia akan selamanya bernilai true gitu karena sudah di set. Nah, cara menghilangkan nilai true pada persen M4 ini adalah dengan reset coil. Kita harus pencet stop button di sini. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, implementasinya biasanya kan kalau kita menggunakan start stop button, biasanya kita menggunakan scaffolding seperti ini atau latching biasanya. Nah, set dan reset coil itu bisa kita manfaatkan untuk start stop button itu tadi. Jadi eh, itu beberapa contoh penggunaannya gitu. Jadi ketika kita pencet tombol start,
atau kita mengaktifkan set coil, otomatis dia akan mati, akan menyala. Coil ini, variabel ini akan bernilai true gitu. Nah, ketika push button ini kita lepas, ya tetap aja variabel itu akan bernilai true. Jadi set reset button bisa digunakan, set reset coil bisa digunakan untuk menggantikan yang biasanya kita kenal atau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kenal dengan latching atau scaffolding di sini. Nah, sebenarnya materi kita pada pertemuan minggu kali ini itu terkait dengan set reset coil ini aja. Nah, dari teman-teman ada yang mau didiskusiin nggak nih terkait dengan set reset coil ini? Ya, boleh banget nih ditanyain kalau ada yang masih bingung atau eh, mau ditanyain atau masih bingung nih. Misi, Mas. Ya, Boleh diulangi yang reset coil? Aku belum begitu paham. oke. Nah, eh kam- jadi gini, mungkin kalau yang udah belajar flip-flop, aku bisa menganalogikan seperti flip-flop gitu. Ketika sebuah flip-flop, kalian kalau dari Faris sendiri tahu flip-flop nggak? Atau masih belum familiar? Nggak tahu, Mas. Oh, oke. Gimana ya cara lebih punya? Kayak gini. Jadi, aku punya sebuah variabel nih. Kalau di sini namanya persen M4 gitu. Nah, persen M4 ini, ketika aku set dia menjadi nilainya true dengan set coil ini, maka selamanya dia akan bernilai true gitu. Walaupun start button ini aku matiin. Kalau pakai coil biasanya, ketika eh, start button ini aku matiin, otomatis dia akan mati kan, karena dia tidak menyimpan nilai sebelumnya gitu. Nah, jadi set coil ini, ketika kita sudah dia men-set suatu variabel menjadi nilainya true, maka ya selamanya dia akan true, tidak peduli masukannya dia positif, masukannya dia true atau false gitu. Nah, kebalikannya, fungsi dari reset coil ini adalah kebalikan dari si set coil tadi. Jadi ketika kan di sini aku namain sama-sama variabelnya persen M4 gitu. Nah, persen M4 ini tadi sudah aku set dia menjadi nilainya true menggunakan eh, set coil. Nah, aku pengen nih gimana cara menghilangkan nilai true itu. Karena yang tadi aku jelasin, ketika dia sudah di set menjadi satu atau true, dia nggak bisa diubah gitu. Mau kita on offin start button ini, dia nggak berubah. Dia akan selalu nilainya true terus gitu. Nah, itulah fungsi dari si reset coil ini untuk mereset kembali si variabel M persen M4 itu tadi. Jadi ketika eh, reset coil ini aku berikan nilai true, maka dia akan menghapus atau mengembalikan variabel persen M4 itu tadi menjadi nilai false. Tuh. Jadi fungsi dari eh, reset coil itu kebalikannya dari set coil. Kalau tadi set coil berfungsi untuk memberikan suatu variabel itu nilainya true dan selamanya menjadi true tidak peduli eh, di sini true atau false. Nah, kalau reset coil itu berfungsi untuk memberikan nilai pada suatu variabel itu nilai false. Tidak peduli eh, di sini dia true atau false gitu. Mungkin dari penjelasanku apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih, Mas Jati. Sudah paham. Sangat jelas penjelasan. Oke. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan terkait dengan set dan reset coil ini, langsung aja nih. Aku punya latihan lah, latihan soal. Sebenarnya ini latihan soal gampang. Pasti kalian bisa ngerjain ini tanpa menggunakan banyak cara. Tapi eh, harapannya kita mengerjakan soal ini
menggunakan set reset coil yang sudah tadi aku jelasin gitu. Oke, bentar aku share screen dulu ya. Bentar, bentar. Hmm. Oke, apakah share screen-ku sudah terlihat dengan jelas? Oke, nah eh, ini adalah kuis pertama untuk eh, study case kali ini. Share screen-ku udah kelihatan belum ya? Di punya aku belum kelihatan, Mas. Oke, benar, benar. Ya, sekarang udah kelihatan? Aman, Mas. Oke, nah, eh coba deh kalian kerjain kuis satu kali ini, tapi kembali lagi aku ingetin, coba gunakan untuk set reset coil pada study kasus kali ini. Kasih waktu eh,
Hmm.
Oke, gimana nih? Apakah sudah menyelesaikan dari kuis satu ini? Ya, dari kuis satu ini, filosofi kontrol dan lain logika kontrol. Oke, mungkin aku minta nih beberapa atau salah satu deh dari teman-teman untuk eh, mempresentasikan atau menunjukkan hasil yang sudah kalian kerjakan untuk kuis satu ini. Ada yang mau untuk berdiskusi terkait dengan jawaban dari kuis satu ini? Saya Mas. Oke, oke, mohon maaf. Tadi sinyalku terkendala lagi ya. Maklum di pedalaman, jadi susah sinyal. Oke, oke. Dari quiz satu tadi nih, ada nggak nih yang mau menunjukkan, mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan? Kita berdiskusi bersama-sama untuk membahas nih terkait dengan study case yang kuis yang sudah dikerjakan. Ya, mungkin dari eh, aku tunjukkan ya dari Mas Fikriansah, eh, apakah bisa menunjukkan hasil yang sudah dikerjakan? Halo Mas, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, aman-aman, udah terdengar. Oke, saya izin share screen dulu ya Mas. Oke, boleh. Apakah sudah bisa dilihat ya share screen saya? Oke, udah aman, udah aman. Oke, saya nanti minta eh, petunjuknya ya Mas kalau masih ada yang kurang benar gitu. Jadi kan Oke, tadi oke. menurut kuis tuh eh jadi pompa air bakal aktif ketika air di bawah 30% dan akan mati sendiri ketika di atas 80%. Nah, itu berarti ini menggunakan input analog agar bisa diatur ketinggian airnya. Lalu di bagian pompa air untuk menyalakannya menggunakan eh, coil set dan untuk mematikannya menggunakan coil reset. Jadi mungkin langsung saya izin simulasikan saja. Ini ada saklar start stop button saat dinyalakan dan air kurang dari 300 ini mana sih? Bentar. Aduh. Oh, ini. Nah, maka pompa air akan menyala. Lalu ketika value-nya dinaikkan lebih dari 800, maka sensor high level akan menyala dan reset coil menyala dan sehingga pompa airnya mati. Selain itu, untuk jaga-jaga, misalnya kita ingin mematikan, ada di room 4 ini ada logika OR. Jadi ketika dimatikan manual lewat start stop button, itu pompa airnya juga akan mati.
Jadi fungsinya set coil itu untuk menyimpan value dari start stop ini ketika satu, maka pompa akan nyala terus sampai airnya penuh. Nah, saat udah lebih dari 80%, maka akan men-trigger high level dan reset coil nyala sehingga pompa air mati. Kalau dari saya seperti itu, Mas. Mohon koreksinya. Oke, udah bener banget ya. Jadi set set reset coil itu bisa digunakan untuk menyimpan nilai dari pompa air tersebut. Dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Fikri, ini sudah bagus banget nih. Sudah menerapkan dari set reset coil. Mungkin nggak ada masukan dari aku sih, karena emang ini udah eh, udah berjalan, udah bagus lah untuk penerapan dari set reset coilnya. Oke, terima kasih Mas Fikri. Oke, eh, mungkin dari sini aku ada kuis satu lagi nih terkait dengan penerapan set reset coil. Oke, mungkin aku izin share screen lagi terkait dengan kuis yang kedua. Sebentar. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Mas. Oke, nah untuk study case kedua, kuis kedua, bisa dilihat pada screen kali ini. Kita punya kontrol pompa untuk pengaliran sungai ke laut. Jadi kita punya dua sungai yang mengalami gangguan aliran alami menuju ke laut, sehingga diperlukan sebuah sistem untuk memompa air yang dapat mengalir secara bergantian menggunakan satu pompa dan dua kontrol valve. Nah, berarti sistem ini dilengkapi dengan dua level transmitter untuk menghitung ketinggian atau level dari masing-masing si sungai tersebut. Nah, mekanisme pengendaliannya seperti apa? Jadi jika level sungai satu itu lebih tinggi dari level sungai dua, maka valve satu terbuka untuk mengalirkan air dari sungai satu ke laut gitu, dan valve dua tertutup, dan pompa menyala untuk mendorong air dari sungai satu ke laut. Nah, mekanisme kedua itu loh, jika level sungai 2 lebih tinggi dari sungai satu, maka eh, valve satu tertutup dan valve 2 terbuka. Jadi ini kebalikannya, level jadi kita di sini fokusnya adalah menjaga level dari sungai. Jadi ketika level sungai satu itu lebih tinggi dari level sungai 2, maka valve satu untuk sungai satu itu terbuka, dan begitu juga sebaliknya, jika level sungai 2 itu lebih tinggi daripada level sungai satu, maka valve yang terbuka adalah valve 2. Mungkin aku kasih waktu 10 menit nih untuk kalian mencoba mengerjakan kuis 2 ini.
Oke, karena kurang lebih udah 10 menit nih. Apakah dari teman-teman udah selesai belum nih terkait dengan kuis kedua pada pertemuan siang hari ini? Ada yang udah selesai belum nih? Ya, kalau udah selesai, boleh banget nih eh, kita berdiskusi bersama-sama terkait dengan eh, jawaban atau penerapan dari kuis dua kali ini. Adakah yang mau bersukarela untuk eh, share screen? Misi Mas, saya mau nyoba. Oke, oke, Mas Saki. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Ntar ya, stop screen dulu. Oke, bisa langsung share screen aja nih. Apakah udah terlihat share screen-nya? Oke, udah aman, udah aman. Oh iya, bentar. Jadi ini kurang lebih kayak gini. Jadi ada tombol startnya. Tombol start ini fungsinya untuk menghidupkan pompa. Terus pompanya akan terus nyala. Habis itu ini ada blok compression-nya. Misal kita naikin nilai sungai, apa namanya, nilai level air sungai satu lebih besar daripada sungai 2, nanti valve satunya nyala. Terus misal ini valve-nya kebuka, sebentar, mau hapus. Nah, misal valve-nya terbuka kan levelnya berkurang, katakanlah 30 lah. Duh. Nah, terus yang level, apa, yang sungai 2 lebih besar. Nah, nanti yang nyala valve 2. Terus misal mau dimatiin, ini pakai tombol stop di sini. Nah, jadi begitu Mas yang saya kerjakan. Barangkali ada masukan. Oke, oke, udah cukup baik sih untuk pengerjaan dari kuis dua kali ini. Nah, terima kasih Mas Najwa Faki karena sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Oke, mungkin bisa beri plus. Oke, nah, mungkin karena materi kita pada pertemuan kali ini itu bisa dibilang cukup cukup mudah dan cukup sedikit gitu karena sebelum-sebelumnya kita kan sudah belajar terkait dengan comparison, operasi pada PLC dan lain sebagainya. Nah, eh, di pertemuan kali ini kita belajar mengenal terkait dengan set coil dan reset coil. Sebenarnya penerapan dari set coil dan reset coil ini sangat-sangat banyak gitu. Jadi ketika kita membutuhkan suatu tempat untuk menjaga suatu variabel itu tetap bernilai satu atau bernilai true sebelum dia di reset atau sebelum dia eh, di reset, itu kita bisa banget nih menggunakan set coil dan reset coil ini. Jadi penerapan dari set coil dan eh, reset coil ini sangat luas sekali teman-teman. Sangat banyak digunakan untuk tadi start stop, tapi eh, banyak kegunaannya. Intinya set coil ini bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai, menyimpan nilai true gitu. Jadi tidak peduli apapun inputannya, ketika dia sudah di set true, dia akan true terus gitu. Tidak peduli inputannya false, inputnya true atau yang lain sebagainya, eh, set coil ini sudah men-set suatu variabel itu menjadi true. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita sudah men-set suatu variabel itu dengan false menggunakan reset coil, maka tidak peduli apapun inputannya, dia akan selalu menjadi false. Jadi penerapan dari set dan reset coil ini sangat banyak sekali, teman-teman. Nah, terkait dengan materi kita pada siang hari ini, kita masih ada nih satu pertemuan terakhir besok nih.
Nah, untuk oleh-oleh dari aku untuk pertemuan terakhir selanjutnya, ini ada study case nih untuk kalian belajar-belajar memperdalam terkait dengan set dan reset coil. Dan pastinya di study case kali ini kita juga menggunakan materi-materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sebentar aku persiapkan dulu terkait dengan study case yang keempat. Oke, kita share screen dulu sebentar. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Aman ya? Oke, aman. Nah, ini adalah study case untuk pertemuan selanjutnya, yaitu study case 4. Nah, di study case 4 ini kita memiliki sebuah proses, yaitu control call crusher. Jadi, proses ini adalah proses penghancuran batu bara gitu. Nah, deskripsi dari proses ini adalah call crusher atau penghancur batu bara ini berfungsi untuk menghancurkan batu bara menjadi ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke cold mill ini atau pulley freezer ini, eh oh ya, jadi sebelum masuk ke proses cold mill atau yang tadi kita kerjakan di study case sebelumnya, biasanya tuh batu bara itu harus dihancurkan terlebih dahulu supaya dia menjadi serbuk-serbuk halus gitu. Nah, eh tujuan dari proses ini adalah mengurangi beban kerja dari mill, meningkatkan efisiensi penggilingan, serta memastikan pembakaran itu menjadi lebih optimal untuk di boiler. Nah, implementasi dari ladder untuk proses ini adalah yang seperti biasa inputnya itu ada start button, stop button, level hopper untuk menghitung level atau ketinggian coil di dalam hopper, vibration vibration sensor itu untuk mensensing atau mengukur tingkatnya vibrasi atau tingkatnya getaran pada suatu motor. Yang di sini adalah motor crusher. Nah, output dari proses ini itu ada yang pertama ada conveyor feed motor itu conveyor untuk memasukkan si coal ke dalam crushernya. Yang kedua adalah conveyor produk motor, yaitu adalah conveyor hasil produk dari si crusher. Nah, yang ketiga adalah crusher motor. Itu adalah motor penggerak dari si crushernya atau penghancurnya. Yang kelima itu adalah lamp emergency atau lampu emergency untuk keamanan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu kalau di sini adalah vibrasi yang tidak wajar atau arus berlebihan pada crusher motor. Yang terakhir itu adalah lem PDM. Nah, lem PDM ini menyala ketika terjadi atau terdeteksi vibrasi berulang dengan jumlah yang tertentu. Nah, untuk logik pada proses kali ini yaitu yang pertama itu adalah umpan untuk batu bara ke dalam hopper. Nah, setelah push button itu dipencet, eh, maka level hopper atau eh, si level transmitter itu akan membaca ketinggian batu bara yang di dalam hopper. Jika ketinggian atau level itu lebih dari 30%, maka conveyor feed motor itu maaf kurang dari 30%, maka feed motor itu akan nyala gitu, akan aktif. Nah, ketika lebih dari 90%, maka conveyornya akan mati. Ini untuk memastikan agar tidak overload gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah sistem untuk crushernya sendiri. Nah, setelah batu bara masuk ke dalam hoppernya, batu bara itu akan turun ke dalam crushernya. Nah, ketika ketika conveyor fit motor aktif, maka crusher motor itu akan aktif juga. Dan jika push button stop itu dipencet, maka crusher akan mati. Telah tidak ada batu bara di dalam hopper. Jadi nggak langsung mati, teman-teman. Jadi dia akan menunggu batu bara di dalam hopper itu kurang dari 5%. Lalu conveyor kedua akan aktif ketika cluster motor 3 aktif. Nah, untuk keadaan emergency, ketika vibrasi dari si crusher itu lebih dari 50%, maka lem emergency akan aktif. Nah, ketika vibrasinya itu udah lebih tinggi, udah 80%, maka sistem ini akan berhenti secara otomatis. Nah, ini untuk study case pertemuan minggu depan.
Dari sini, apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, materi yang saya sampaikan, yang aku sampaikan pada hari ini cukup segitu aja. Tidak banyak materi yang bisa saya sampaikan karena kembali lagi materi yang kita bawakan pada minggu ini itu terbilang cukup mudah gitu. Nah, apabila nantinya muncul pertanyaan, mungkin bisa diisikan di spreadsheet yang sudah disediakan oleh panitia. Oke, untuk itu eh, ketika tidak ada pertanyaan lagi dari aku cukup sekian. Apabila tadi di dalam penyampaian materi atau penyampaian diskusi ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan aja di grup atau di spreadsheet yang sudah disediakan. Dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kak Jati yang telah menyampaikan materi dan studi case 4 yang sangat menarik dan informatif. Terima kasih juga kepada antusias teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan dan sudah berkenan untuk menjawab kuis yang telah diberikan oleh panitia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi pelatihan pada hari ini. Sebelum menutup acara, kami ingin mendengarkan kesan dan pesan dari beberapa peserta. Jika teman-teman ingin menyampaikan kesan dan pesan selama pelatihan ini, teman-teman bisa langsung on cam dan on mic. Mungkin karena belum ada yang mengajukan, saya akan menunjuk peserta secara acak untuk dapat berbagi kesan dan pesannya kepada kita semua. Kepada Mas Fikrian Syahritwan, mungkin bisa menyampaikan kesan dan pesannya setelah kita mengikuti pelatihan pada hari ini. Untuk peserta lain bisa menuliskan kesan dan pesannya di Google Form yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat. Mungkin kepada Mas Fikriansyah, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Mas. Baik, jadi setelah saya mengikuti pelatihan PLC tadi ini oleh Mas Jati, bagus banget ya udah dijelasin dari study case dari yang kemarin, terus dijelasin juga tentang set coil dan reset coil tadi, kalau itu bisa nyimpan variabel terus digunain buat start stop kayak gitu. Terus mungkin pesan dari aku kayak tadi masih sering putus-putus ya, tapi ya nggak apa-apa karena gangguan internet juga. Kurang lebih kayak gitu sih udah oke banget. Oke, terima kasih Mas Fikriansah atas kesan dan pesannya yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menuliskan kesan dan pesannya di Google Form. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Sebelum itu, dihimbau kepada teman-teman semua untuk dapat mengaktifkan kameranya. Kepada tim media, kami persilahkan untuk mengambil foto. Baik, saya izin ngambil foto. 1, 2, 3. Oh, sebentar. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pertemuan keempat hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu, Maret 2025 untuk membahas study case 4. Jangan lupa untuk mengerjakan study case-nya ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selamat siang. Terima kasih.